Halo guys, balik lagi nih bersama saya, Erik Cataslowijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal yang muncul di soal UTBK tahun 2021 di bagian tes potensi skolastik atau TPS, di bagian penalaran umumnya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas 3 soal. Tapi 3 soalnya ini, itu satu jenis lah. Jadi, biar kalian makin paham cara mengerjakan tipe soal seperti ini. Nah, kita langsung mulai aja yuk ke soal yang pertama, yaitu rata-rata harga cat dinding adalah Rp30.000 per meter kuadrat. Pada kondisi manakah pembelian cat dinding menghabiskan biaya paling kecil? Nah, ini pilihannya. A itu 4 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 20 meter kuadrat. B itu 4 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 10 meter kuadrat. C itu 3 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 20 meter kuadrat. D itu 3 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 10 meter kuadrat. E itu 2 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 20 meter kuadrat. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Caranya itu tinggal kita lihat apa yang dimau soal. Yang dimau soal itu kan kita diminta untuk mencari biaya pembelian cat dinding yang paling kecil. Nah, berarti tinggal kita analisis dari pilihan jawabannya. Misalkan kita analisis dari opsi A dulu. Kita analisis dari opsi A, karena diminta kita mencari biaya pembelian, berarti kita singkat saja itu adalah B ya, biar gampang. Kita singkat itu adalah B, biaya pembelian. Nah, cara mencari biaya pembelian tinggal kita lihat yang diketahui. Yang diketahui itu adalah rata-rata harga cat dinding adalah Rp30.000 per meter kuadrat. Nah, ini ada satuannya nih, per meter kuadrat. Di mana ini adalah satuan dari luas. Nah, luas apa yang dimaksud? Berarti luas dinding gitu, luas dinding. Nah, di pilihannya ini kan ada banyaknya ruangan sama luas dinding masing-masing dari ruangannya tersebut gitu ya. Itu berapa gitu luas dindingnya. Nah, berarti tinggal kita hitung. Kalau 30.000 ini itu untuk 1 meter kuadrat, luas dinding 1 meter kuadrat gitu. Berarti kalau luas dinding yang 20 meter kuadrat itu berapa? Ya udah tinggal dikali aja 30.000 dikali 20 gitu. Itu untuk satu ruangan yang dindingnya itu 20 meter kuadrat. Nah, kalau 4 ruangan gimana? Berarti tinggal dikali 4 aja. Berarti 4 dikali 20 dikali 30.000. Nah, itu cara mencari biaya pembelian. Nah, seperti itu. Nah, karena ini sama-sama 30.000 ya rata-rata harga cat dindingnya untuk semua pilihan. Nah, berarti tinggal kita cari aja nih banyaknya ruangan, kita kalikan dengan luas masing-masing dari dindingnya tersebut berapa gitu. Jadi nggak perlu kita kaliin dengan 30.000 karena itu sama saja gitu. Kalau mau dikaliin juga bebas, cuman biar mempermudah kita cukup mengkalikan 4 ruangannya ini atau banyaknya ruangan ini dengan luas masing-masing dari dindingnya tersebut. Karena masing-masing dari ruangan tersebut mempunyai harga yang sama gitu. Kalau harganya beda, tetap kita harus kali juga dengan harganya. Nah, karena ini sama harganya, tinggal kita kaliin saja banyaknya ruangan dengan luas dari masing-masing dindingnya tersebut yang ada dalam ruangannya tersebut gitu. Berarti tinggal kita kaliin 4, banyaknya ruangan itu 4 dikali dengan luas dindingnya itu masing-masing 20 meter kuadrat, berarti dikali 20 gitu. Nah, 4 dikali 20 berapa? 80 gitu. Nah, itu untuk yang A. Nah, untuk opsi yang B, 4 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 10 meter kuadrat. Nah, ya udah berarti biaya pembelian itu sama dengan banyaknya ruangan 4 dikali dengan 10 gitu, atau masing-masing luasnya berapa. Ya udah, berarti 4 dikali 10 hasilnya 40. Nah, terus yang C, banyaknya ruangan berapa? 3 kan, berarti 3 ruangan dikali dengan masing-masing luasnya itu 20. Berarti 3 dikali 20. Nah, hasilnya itu adalah 60. Seperti itu. Nah, kemudian yang D,
Itu biaya pembeliannya sama dengan banyaknya ruangan yaitu 3, kita kalikan dengan masing-masing luasnya itu 10. Berarti 3 dikali 10. Hasilnya itu adalah 30. Nah, kalau yang E, banyaknya ruangan itu adalah 2 ruangan. Dikalikan dengan masing-masing luasnya itu 20. Berarti 2 dikali 20. Hasilnya itu 40. Nah, ya udah, tinggal kita lihat yang dimau itu kan biaya paling kecil. Ya udah kita cari aja biaya yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan nih 30 nih. Ini kan biaya paling kecil nih. Nah, berarti inilah jawabannya gitu. Yang D. Nah, kalau diminta biaya paling besar gimana? Berarti biaya paling besar ya udah berarti jawabannya A. Karena diminta biaya paling kecil berarti jawabannya D. Karena D itu opsinya adalah 30 gitu, biaya yang paling kecilnya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini ada soal. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata 250 perak per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? Nah, ini pilihannya. A itu 5 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. B itu 5 buku yang masing-masing membutuhkan 75 kertas. C itu 6 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. D itu 6 buku yang masing-masing membutuhkan 100 kertas. E itu 7 buku yang masing-masing membutuhkan 75 kertas. Nah, sama seperti tadi caranya, kita bisa aja ngitung banyaknya buku dikali banyaknya kertas itu biar gampang. Cuman cara mikirnya seperti ini. Jadi kan diminta untuk mencari biaya pembelian kertas paling kecil. Di mana biaya pembelian kertas kita singkat saja B, itu rumusnya adalah harga rata-ratanya itu kan 250 perak per lembar. Ada tulisan per lembar gitu atau per kertas gitu. Nah, berarti satu kertasnya ini adalah 250 perak. Kalau diminta 50 kertas berapa? Berarti 250 dikali 50 gitu. Berarti 250 nih dikali dengan banyak kertas. Ini singkat saja ini kertas gitu. Nah, dikali banyaknya kertas dikali dengan banyaknya buku gitu. Dikali banyaknya buku. Nah, ini rumusnya nih. 250 perak dikali banyaknya kertas dikali banyaknya buku gitu. Ini rumusnya. Tapi karena ini harga rata-ratanya itu sama gitu ya. Sama buku yang ini uang pilihan A dengan buku yang pilihan B dengan buku pilihan C, D, dan E itu sama semua harga rata-ratanya. Berarti ini bisa kita abaikan gitu 250-nya. Jadi tinggal kita hitung banyaknya buku dikali banyaknya kertas. Itu cara gampangnya. Sama seperti tadi. Nah, berarti untuk yang pilihan A ini berapa nih? Berarti 5 dikali 50. Berarti 250. Seperti itu. Gampang kan ya? Nah, berarti yang B ini 5 dikali 75. Hasilnya 375. Nah, yang C 6 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Berarti 6 dikali 50. Hasilnya berapa? 300. Nah, untuk yang D itu 6 dikali 100. Berarti 600. Nah, untuk yang E 7 dikali 75. Ya udah berarti berapa? Hasilnya itu 525. Nah, ya udah berarti biaya pembelian kertas paling kecil tinggal cari yang paling kecil. Oh, yang paling kecil tuh A. Oh, berarti jawabannya itu adalah A gitu. Udah itu gampang. Nah, kalau diminta biaya pembelian kertas yang paling banyak atau yang paling besar, berarti kita jawab yang D gitu. Nah, tapi karena dimintanya biaya pembelian kertas yang paling kecil, berarti jawabannya itu A gitu. Nah, sampai sini paham kan ya? Nah, biar kalian paham lagi, kita coba satu soal lagi. Nah, ini ada soal untuk mengisi waktu kosong liburan. Erik mengisi waktunya dengan membaca jurnal kedokteran. Jika rata-rata waktu yang dibutuhkan Erik untuk membaca jurnal adalah 180 detik per halaman, pada kondisi manakah membaca jurnal menghabiskan waktu paling cepat? Nah, ini pilihannya. A itu 3 jurnal yang masing-masing berisi 50 halaman.
B itu 2 jurnal yang masing-masing berisi 50 halaman, C itu 2 jurnal yang masing-masing berisi 80 halaman, D itu 1 jurnal yang masing-masing berisi 125 halaman, E itu 1 jurnal yang berisi masing-masing 120 halaman gitu. Nah, berarti cara mengerjakannya itu sama seperti tadi. Berarti tinggal kita kaliin aja banyaknya jurnal dikali banyaknya halaman gitu. Itu cara gampangnya. Cuman kalau kalian mau paham, berarti ini kan dibahas waktu ya, waktu yang paling cepat. Berarti kalau diminta waktu, kita simbolkan saja W lah ya. W waktu gitu. Nah, waktunya ini diketahui kan rata-ratanya itu diperlukan 180 detik per halaman. Jadi satu halamannya itu 180 detik. Berarti kalau 50 halaman berarti tinggal dikali 50 saja. Nah, berarti waktunya ini adalah 180 dikali dengan banyaknya halaman dikali dengan banyaknya jurnal gitu. Karena yang tadi 180 dikali 50 itu untuk satu jurnal gitu. Satu jurnal yang masing-masing berisi 50 halaman gitu. Nah, kalau 3 jurnal berarti tinggal dikali banyaknya jurnal gitu. Berarti dikali banyaknya jurnal. Nah, ini rumusnya nih. Nah, karena ini waktunya itu sama ya, sama-sama 180 detik untuk setiap jurnal yang ada di pilihan A, B, C, D, E, itu berarti tinggal kita baikkan saja 180-nya. Berarti tinggal kita kalikan saja jumlah halaman dengan jumlah jurnalnya. Nah, untuk opsi yang A, berarti 3 jurnal, berarti 3 dikali 50 gitu, berarti 150. Nah, seperti itu. Yang B 2 dikali 50 berarti 100. Nah, yang C berarti 2 dikali 80 yaitu 160. Nah, yang D itu 1 dikali 125 berarti 125. Nah, yang E 1 dikali 120 berarti 120. Nah, karena yang diminta waktu yang paling cepat, berarti tinggal kita cari yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu adalah B gitu. Berarti jawabannya itu adalah B. Nah, berarti kalau yang diminta waktu yang paling lama gitu, berarti kita cari yang paling besar angkanya, yaitu yang C gitu. Nah, karena yang diminta waktu yang paling cepat, berarti jawabannya B gitu. Nah, udah berarti kelar pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada yang punya kritik ataupun saran, kan ada yang salah nih Kak, bisa komen aja di kolom komentar di bawah, sertakan alasannya. Dan jika kalian punya pertanyaan lain, mungkin bisa, atau requestan lain, bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan soal lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.